Pernah nggak sih kalian lihat ada produk herbal yang klaimnya terbukti secara klinis, terus jadi mikir, ini beneran nggak sih? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas apa sih yang sebenarnya ada di balik kata-kata sakti, penelitian menunjukkan itu. Biar kita semua nggak gampang kejebak lagi. Oh iya, materi yang kita bahas hari ini sumbernya dari Mediplans Academy. Keren banget isinya. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini, iya kan? Lagi di toko, lihat-lihat produk, terus baca labelnya yang janjinya selangit. Pasti langsung bingung. Klaim kayak gini tuh emang sengaja dibikin biar kedengeran mantap. Tapi pertanyaannya, buktinya beneran sekuat itu nggak ya? Oke, kita mulai dari biang keroknya dulu nih. Frasa penelitian menunjukkan. Dua kata ini emang kedengerannya ilmiah banget, meyakinkan gitu. Tapi sering banget ini tuh cuma jadi senjata marketing yang ya bisa super menyesatkan kalau kita nggak tahu konteksnya. Jadi gini masalahnya. Banyak banget klaim yang kita lihat itu dasarnya dari riset yang masih tahap awal banget. Contohnya, penelitian di lab di cawan Petri. Bukannya penelitiannya jelek, bukan itu masalahnya. Tapi, lompatan dari apa yang terjadi di cawan Petri ke apa yang terjadi di tubuh manusia itu jauh banget, seringkali nggak nyambung. Nah, ini dia perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba lihat, di satu sisi ada klaim yang bombastis. Herbal X terbukti membunuh sel kanker. Wow, di sisi lain ada klaim yang jauh lebih hati-hati. Studi awal menunjukkan potensi. Nah, kata-kata kunci kayak studi awal dan potensi inilah yang jadi pembeda. Ini bedanya antara marketing sama sains yang jujur. Nah, ini bagian yang menarik banget. Ternyata nggak semua bukti ilmiah itu levelnya sama loh. Ada tingkatannya, ada hierarkinya. Dan cara paling gampang buat ngebayanginnya itu ya kayak sebuah piramida. Konsep ini namanya hierarki bukti. Gampangnya gini, ini tuh sistem ranking buat penelitian. Makin tinggi posisi sebuah studi di piramida ini, artinya makin kuat dan makin bisa kita percaya hasilnya. Nah, ini dia piramidanya. Kita mulai dari paling bawah ya, dari pondasinya. Di sini ada studi in vitro, alias studi di lab. Ini titik awalnya. Naik satu tingkat, ada studi in vivo ke hewan. Terus, naik lagi, makin kuat ada uji klinis ke manusia. Nah, di puncaknya, yang paling top, paling bisa dipegang, itu ada tinjauan sistematis dan meta-analisis. Ini tuh kayak rangkuman dari banyak banget uji klinis yang bagus-bagus. Oke, sekarang kita lihat kenapa sih ngertiin piramida ini tuh penting banget. Siap-siap ya, karena ada beberapa angka yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Ingat kan tadi dasar piramidanya? Penelitian di lab itu? Nah, ternyata ada jurang yang dalam banget antara apa yang berhasil di cawan Petri sama apa yang terjadi di tubuh kita. Tubuh manusia itu kan kompleks banget. Ada metabolisme, ada dosis yang pas, macam-macam interaksi yang nggak mungkin bisa ditiru 100% di lab. Dan ini dia angka pertamanya yang bikin shock. Sampai 90%. 90% senyawa yang kelihatannya oke banget di lab, ternyata gagal total pas diuji ke manusia. Bayangin, 9 dari 10 temuan awal itu nggak lanjut. Udah tingkat gagalnya tinggi. Ada lagi masalah lain yang bikin gambaran kita jadi makin nggak akurat. Namanya itu bias publikasi. Nah, ini angka kedua yang wajib kita tahu. Ternyata studi yang hasilnya positif, artinya herbalnya berhasil ya, itu kemungkinannya 5 kali lebih besar buat dipublikasikan dibanding studi yang hasilnya negatif. Jadi apa yang kita lihat di luar sana, itu seringnya cuma puncak gunung esnya aja. Cuma yang bagus-bagusnya aja. Sementara lautan kegagalannya, jarang banget kelihatan. Jadi pertanyaannya sekarang, terus gimana dong caranya kita pakai semua info ini? Tenang, ada 3 langkah gampang yang bisa kita jadiin semacam reality check. Pertama, cek subjeknya. Ini penelitiannya ke siapa sih? Manusia, tikus, atau cuma sel di cawan Petri? Kedua, cek ukurannya. Pesertanya ada berapa? Cuma puluhan orang atau udah ratusan? Ingat, makin banyak, makin bagus. Dan yang ketiga, cek klaimnya. Perhatiin deh kata-katanya. Apa mereka bilang berpotensi atau langsung ngeklaim terbukti? Kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Intinya, bahasa yang dipakai itu harus seimbang sama buktinya. Kalau buktinya masih awal-awal banget, ya jangan pakai kata-kata kayak terbukti menyembuhkan. Klaim yang kuat butuh bukti yang super kuat juga. Nggak bisa cuma dari lab dual. Oke, kita rangkum sedikit ya poin-poin utamanya, biar makin nempel di kepala dan kita bisa jadi lebih cerdas waktu baca klaim-klaim ilmiah. Jadi yang perlu kita ingat, 1, nggak semua riset itu setara. Ada piramida bukti. 2, sadari kalau sampai 90% temuan awal di lab itu nggak berhasil pada manusia. 3, ingat ada bias publikasi yang 5 kali lebih milih hasil positif.
Dan yang paling penting, selalu tanya 3 hal tadi. Siapa subjeknya, seberapa besar studinya, dan sekuat apa klaimnya. Nah, dengan bekal ini, kita semua nggak lagi jadi konsumen pasif yang nerima info gitu aja. Kita bisa jadi penilai informasi yang lebih cerdas dan kritis. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian. Lain kali kalau lihat klaim didukung sains, pertanyaan pertama apa yang bakal muncul di kepala kalian?